Salam, selamat datang di mata kuliah Data Mining. Kali ini kita akan beranjak ke Data Mining lanjut untuk praktek Neural Network. Untuk teori Neural Network ada di video yang lain. Baik, hal yang harus dipahami terlebih dahulu, Neural Network sama seperti SVM, fiturnya harus berupa angka. Lah, bagaimana jika fiturnya tidak dalam bentuk angka, Pak? Maka harus di-encoding. Seperti itu. Kemudian, flow klasifikasinya sama, kita punya data mentah, pre-processing data. Di sini pre-processing datanya ada cek missing values, cek distribusi data, cek fitur dan label, dan kemudian kita encoding. Kemudian jadi data bersih, kemudian kita bagi menjadi data training sama data testing, kemudian kita pakai cross validation, kemudian dapat performanya, kemudian kita prediksi modelnya, kemudian performa dari testingnya berapa, kemudian kita cek apakah dia overfitting atau underfitting. Kemudian untuk arsitektur neural network seperti yang ada di video yang lain, pertama kita punya input signal, kemudian ada middle layer, kemudian ada output layer. Jadi seperti ini, kalau misalkan kita punya 4 fitur, maka di sini ada 4 lingkaran atau 4 neuron. Kemudian di sini ada output layer, misalkan di sini apa? Berarti kalau labelnya ada 3, kelasnya ada 3, maka di sini keluarannya 3. Nah, di sini middle layer, ini adalah hidden layer-nya, seperti itu. Kemudian tiap input sinyalnya dia akan diberikan pembobotan supaya nanti keluarannya berhasil. Seperti ini ya. Aktivasi seperti yang di video yang lain, ada step functionnya, ada yang bentuknya step function, sigmoid function, sine function, sigmoid function, dan linear function. Kemudian tipe neural network ada perceptron. Nah, jika kita pakai 2 kelas, maka kita pakainya perseptron. Tapi kalau kita kelasnya lebih dari 3, bagaimana? Perseptron tidak bisa dipakai seperti itu karena hanya dia binomial kelas ya, ada plus 1 sama minus 1. Nah, di sini dia menggunakan linear combiner diikuti hard limiter. Kemudian kalau MLP, nah, ini adalah feed forward neural network dengan hidden layer lebih dari 1 dan di sini bisa multi class. Nah, pertanyaannya kalau kita pakai hidden layer, berapa banyak sih Pak yang dibutuhkan? Biasanya 1-2. Kita jarang memakai lebih dari 3 seperti itu, tapi maksimal 3. Pak, kalau misalkan 4, 5, 6 bagaimana? Boleh, cuma akan membuang waktu yang sangat banyak. Lebih baik kita memakai 1-2 layer saja. Ini menurut pendapat pribadi ya. Karena apa? Nanti di hidden layer-nya ini kemungkinan itu lingkaran atau neuronnya itu ada banyak. Bayangkan kalau ini kan harusnya kan tiap neuron dia akan nembak ke neuron yang lain. Nah, kalau kita punya banyak neuron, dia akan nembak-nembak dan akan lama seperti itu ya. Kemudian kalau backpropagation di sini sama seperti multilayer perceptron, namun akan kembali ke tahap awal jika terjadi kesalahan prediksi. Baik, kita akan praktek di sini. Nah, di sini kita akan praktek menggunakan rapid miner. Pertama, kita akan pakai iris dulu. Oke, kita lihat iris masuk ke sini, klik. Kita klik play, dicek, ada ID, ada label, kemudian ada statistik di sini ya. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah apa? Kita select atribut dulu. Kita select atribut, kemudian kita pilih subset, kita klik select, kita pilih semua, kita pilih. Nah, kita yang kita nggak pakai adalah ID ya. Jadi kita punya A1 sampai label. Kemudian tahapan keduanya apa? Cek missing values, distribusi data. Nah, karena kemudian kita remove duplicate. Kita tulis duplicate, remove duplicate, taruh di sini. Kemudian kita play. Kita lihat semuanya adalah angka, jadi tidak perlu encoding. Pak, kalau pakai angka, kalau pakai polinomial bagaimana? Nanti kita akan masuk ke bagian sana. Oke, setelah kita remove duplicate, kemudian kita menjadi data bersih ya, kemudian kita bagi menjadi data training sama data testing, maka kita buat split data. Split data kita taruh di sini kita buat 0,7, di sini 0,3. Kita klik OK, kemudian kita butuh apa? Kita butuh neural network. Taruh sini ya, kita taruh sini. Nah, kalau kita teman-teman mau lihat di sini, kalau kita teman-teman lihat ada neural net di sini ada deskripsinya, operator harus tiap proses harus terdiri dari 1 operator seperti ini ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri nanti. Taruh di sini neural network. Kemudian
Di sini ada training cycle, surrounding rate, sama momentum. Nah, kemudian teman-teman setelah ini kita dapat testing ya, model predict. Kita boleh apply model. Kita apply model taruh di sini. Kita model masuk sini. Kemudian parameter, kita ini yang 30 testing masuk sini. Kemudian kita tulis performa klasifikasi ya, karena kita punya 3 kelas. Kita lab masuk sini. Kemudian performa masuk sini. Jangan lupa kita pakainya recall sama presisi. Oke, kita proses layout, arrange, masuk seperti ini. Kita taruh ke bawah. Nah, kemudian Pak, hasilnya bagaimana? Nah, kalau teman-teman pengen tahu hasilnya gambar, kita klik play dulu, klik. Akurasinya 97,73. Ini ya, ini performa, kita klik kanan, rename, testing. Seperti ini, kita klik play lagi. Performa testingnya dia adalah 97,73. Kemudian, Pak, gambar neuronnya bagaimana? Nah, kita tinggal dari apply model, modelnya kita tarik ke sini, kemudian kita klik play. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, karena dia ada 4 fitur, 1, 2, 3, 4, maka dia akan 2. Ya, ini ada ada 1 tambahan. Kemudian ini ada hidden layer-nya, kemudian output-nya ada 3, karena kita memang kelasnya ada 3. Seperti ini ya, karena ada 3, Irisatosa, Versicolor, sama Virginica. Seperti ini. Jadi ini output-nya, ini inputannya, dan ini tambahan. Seperti ya, dan ini hidden layer-nya hanya ada 1. Kemudian, kalau kita lihat, Pak, kita bisa ngerubah, hidden layer-nya bisa kita buat nggak sih, Pak? Nah, hidden layer size-nya ada 2, bisa kita buat 2, misalkan hidden layer, misalkan hidden 1, misalkan, kemudian add entry, hidden 2, misalkan seperti ini, hidden 2, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik play. Nah, dia akan keluar seperti ini, teman-teman. Ada hidden 1 sama hidden 2, seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia hanya akan nembak ke 2, seperti ini ya, seperti ini. Oke, kita nggak usah main hidden layer dulu. Di sini ya, kita remove, apply, kita klik play lagi. Nah, di sini ya, kita pakai 1, 2, 3, 4, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian di sini keluarannya 3. Oke, Pak, ini kita udah dapat nih. Sekarang kita akan fokus ke cross validasi. Berarti pakainya apa? Kita pakai cross validation, taruh di sini. Cross validation taruh sini. Kemudian neural network-nya kita cut. Cross validation masuk sini. Parameter masuk sini. Klik-klik. Kita paste, neural network masuk sini, training masuk, model masuk, kemudian kita apply model, taruh di sini, kemudian kita pakai performa, klasifikasi, kita tulis performa, rename, mana rename, performa, training, lab masuk sini, performa masuk sini, model masuk sini, testing masuk unlabel. Oke, kemudian cross validasi, model masuk sini, ini testing masuk sini ya. Kemudian kita tambahkan lagi apa nih? Optimize parameter grid. Taruh sini ya. Nah, di sini kita cut, optimize parameter. Nah, ini tutup, ini masuk sini, model masuk sini, kemudian ini performanya juga masuk sini, ini parameternya masuk sini. Klik, kemudian kita paste, EXA-nya masuk sini, model masuk sini, performa masuk sini. Oke, kemudian di sini ada EXA. Maaf, tadi apa? Sudah ya. Ada 3. Di sini ada, kita lihat optimize parameter. Yang kita pilih apa nih, Pak? Ya, kita pakai cross validasi dulu ya. Kita pakai number of fold. Misalkan kita pakai 2 sampai 10. Step kita pakai 2 ya. Misalkan 2, 6, 10 katakanlah. Kemudian neural network yang butuhkan apa nih? Misalkan training cycle, kemudian learning rate, kemudian ada momentum. Seperti ini ya. Nah, kemudian ini teman-teman bisa rubah-rubah sesuai dengan apa yang ada di penjabaran teori. Kemudian kita klik OK. Kemudian
kita klik play. Klik play. Nah, dia akan berjalan agak lama. Kenapa agak lama? Karena kita memasukkan yang namanya training cycles. Dia akan mencoba berapa cycles yang paling optimal. Seperti itu. Baik, setelah hasilnya keluar, kita akan lihat performanya, akurasinya 99, confusion metricnya seperti ini. Kemudian kita lihat number fault-nya ternyata 6, training cycle-nya cuma 21, learning rate-nya 0,7, momentumnya 0,2. Bagaimana hasilnya? Neural network-nya sama seperti ini. Kemudian kita lihat testingnya 97,73, kemudian training 99,02, ya. 97 dengan trainingnya 99. Berarti kita melihat bahwa ini jatuhnya overfitting ya, tapi kita lihat 99 dengan standar deviasi 2, berarti kan harusnya 97 ya. 97 di sini testingnya adalah 97,73. Berarti kita bisa sebut bukan underfitting, bukan overfitting, tapi ini masih appropriate fitting. Oke, kemudian parameter gridnya. Parameter gridnya apa? Teman-teman bisa lihat klik akurasi di sini ya. Ini. Berarti cross validation-nya neural net training cycles-nya 90, neural net learning rate-nya 0,9, kemudian neural net momentumnya 0,3. Baik, kita simpan. Misalkan kita simpan sebagai neural network iris seperti ini. Kemudian yang kedua, misalkan Pak, kalau ternyata dataset kita ada labelnya bagaimana? Maaf, polinominal. Nah, kita lihat misalkan kita pakai dataset balon. Kita klik ya, kita balon. Kita cek sebentar. Nah, di sini kita ambil data folder, klik kanan. Misalkan kita lihat adult stretch data. Ini ya. Klik. Kita simpan. Adult stretch, save. Kemudian kita klik play, di open dulu sebentar. Kita open di Notepad++. Kita cek. Nah, di sini tulisannya adalah polinominal ya. Oke, berarti kita masukkan dulu. Kita Ctrl A, retrieve irisnya kita nggak pilih, kemudian kita cut ya. Kemudian kita tulisnya apa? Read CSV. Taruh sini. Kemudian kita import configuration wizard. Kita masuk ke download, all file, class modified, adult stretch data. Kita klik next. Kemudian headernya ini tutup. Di sini ada label ya. Kemudian kita klik next. Kemudian ini kita sebut sebagai chain row. Ini kita masukkan sebagai label. Kita klik OK. Dan kita klik finish. Kita tarik ke sana. Nah ya, kita klik play. Oke, udah keluar. Kemudian kita pakainya encoding. Oke ya, kita tulisnya one hot encoding. Taruh sini, klik. Kemudian kita klik play. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini. Atribut purple, atribut large, kemudian atribut stretch, kemudian atribut adult. Ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa pakai one hot atau kita lihat ori-nya dulu. Klik ori sini. Kita klik play. Ada harusnya kan ini ya, ada yellow, purple. Seperti ini ya. Berarti kan kalau one hot encoding berarti kalau purple-nya 0, nah berarti dia yellow. Seperti ini ya. Ini one hot encoding. Kemudian kita juga bisa pakai nominal to numerical nih. Nominal to numerical, teman-teman bisa klik di sini. Nominal to numerical, kita klik, masuk exa masuk sini. Dan kita klik play. Akan keluar seperti ini. Atribut yellow, atribut 1 yellow, atribut 1 purple seperti ini. Nah, pilih yang mana, Pak? Nah, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kalau kelasnya kalau fiturnya isinya cuma 2, berarti kita pakainya one hot encoding. Cuma kalau agak banyak, berarti kita pakai nominal to numerical. Nah, kali ini kita pakai nominal to numerical. Kemudian kita paste kembali yang tadi ya, kita paste. Kemudian kita select atributnya hapus, kemudian kita tarik ke sini. Oke, kemudian kita klik kanan, proses layout, arrange operator, kemudian performa testing masuk sini, kemudian model kita masukkan ke sini. Kemudian kita simpan dulu. Oke, kemudian kita play. Dia akan jalan.
Nah, setelah jadi, kita bisa lihat ada hidden sama output ya. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, karena kita ada 8 fitur. Kemudian testingnya langsung 100%. Optimize parameter grid-nya, berarti yang kita pakai berapa? Ini ya, cross validasinya neural network training cycle-nya 31, learning rate-nya 0,8, kemudian momentumnya 0,2. Ini kan tadi pakai training ya, kemudian Pak kalau kita lihat performanya di sini, kita tirak lagi, kita pengen tahu apakah overfitting apa enggak. Baik, kita lihat dari trainingnya juga 100, dari testingnya juga 100. Berarti kita bisa ngomong bahwa ini adalah appropriate fitting. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.